Dengan saya, Siti Lutfi Handayani dari mahasiswi semester 4 Prodi PGMI STAI Kyai Haji Zainuddin Mojosari. Oh my god! Wow! Di sini kita akan membahas tentang metodologi penelitian pendidikan. Tetapi saya di sini tidak sendiri. Saya kedatangan narasumber dari Sekolah Dasar Islam Asy-Syafi'iyah. Halo, perkenalkan nama saya Zainal Tulia, biasa dipanggil Zai. Asal lembaga sekolah saya adalah SDI Asy-Syafi'iyah yang satu yayasan dengan Ustazah Mojosari ini. Saya mengajar di kelas 6. Jadi kita ini mengambil narasumber yang satu yayasan dengan fakultas ini ya teman-teman. Nah di sini kita akan membahas tentang inovasi pembelajaran. Kalau boleh tahu inovasi pembelajaran apa yang jenengan ambil di Sekolah Dasar Islam Asy-Syafi'iyah tersebut? Oke, yang saya pilih inovasi pembelajarannya adalah inovasi pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Asal muasalnya atau faktor penyebab dibuatnya inovasi pembelajaran di Sekolah Dasar Islam Asy-Syafi'iyah ini. Faktor kenapa saya memilih inovasi pembelajaran ini karena saya merasa siswa saya itu kurang aktif, bahkan dikatakan pasif dalam pembelajaran, sehingga saya kurang tahu imbal balik apakah siswa tersebut memahami apa yang saya sampaikan. Maka dari itu saya coba menggunakan inovasi pembelajaran berbasis proyek ini untuk memberikan konsep berpikir kepada peserta didik terkait materi pembelajaran yang akan saya berikan. Biar tidak menonton gitu ya? Ya, biar tidak menonton dan siswa lebih aktif. Kalau boleh tahu, kapan inovasi ini tuh dirancang sampai digunakan? Inovasi ini dirancang setelah saya menganalisis capaian pembelajaran siswa. Sehingga dari hasil analisis tersebut akan saya gunakan untuk menyusun tujuan pembelajaran. Nah, saat merancang inovasi ini, pastinya saya perlu menyiapkan sebuah pertanyaan penting terkait materi yang akan saya sampaikan, yang akan kita pelajari bersama. Kemudian menyusun rencana proyeknya, membuat jadwal, memonitor pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek ini, menguji dan memberikan penilaian atas proyek yang dibuat. Ya, lalu siapa saja yang terlibat dalam pembentukan inovasi pembelajaran tersebut? Baik, yang terlibat tentunya adalah rekan mengajar saya, partner satu rombel. Jadi perlu diketahui di SD Islam Asy-Syafi'iyah kita ini masing-masing rombel itu terdiri dari 3 sampai 4 kelas. Nah, jadi perangkatan kita akan punya partner dalam mendiskusikan bahan ajar yang akan kita sampaikan, yang akan kita pelajari, kemudian tugas-tugas proyek siswa, bahkan sampai dengan model pembelajaran yang akan kita bawakan nanti. Bisa kita diskusikan dan dievaluasi bersama. Mana yang sekiranya pas, yang cocok diterapkan untuk kelas kita masing-masing. Oke teman-teman, sudah paham ya dari sini? Jadi enak Mbak ya, nggak bertiga, nggak mikir sendiri. Iya, alhamdulillah di SD Asy-Syafi'iyah ada teman mengajar, jadi bisa dimusyawarahkan apapun itu. Bisa dimusyawarahkan. Iya, jadi kita nggak mikir sendiri. Oke, selanjutnya Mbak ya, di sini saya akan menanyakan pertanyaan itu bagaimana proses awal pembuatan inovasi ini?
Jadi topik penugasan sesuai dengan dunia nyata yang relevan untuk siswa dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Jadi di sini saya sebagai fasilitator yang nantinya akan membantu siswa jika ada kesulitan di sepanjang pembelajaran proyek ini. Oh, jadi ini jeneng ini Mbak. Jadi dengan memantau. Jadi jenengan memantau dan sedangkan siswa itu mempraktekkan proyek-proyek apa yang sesuai dengan pembelajaran hari itu. Ya. Jadi nanti misalkan siswa saya kesulitan, bagaimana baru nanti saya akan membantu siswa tersebut. Jadi saya nggak mengajarkan dari awal sampai akhir. Awalnya saya cuma memberikan langkah-langkahnya seperti ini. Nanti anak-anak yang praktek sendiri. Apakah inovasi pembelajaran tersebut sudah cocok untuk pembelajaran kelas tersebut? Ya, saya rasa alhamdulillah cocok Mbak. Kenapa? Karena kebetulan yang saya pegang ini kan kelas 6. Jadi saya rasa mereka sudah cukup besar, sudah mengerti. Ya, sudah bisa. Kalau dibiarkan sendiri mereka bakal bisa. Asalkan tetap dalam pantauan kita. Kita membersamai mereka dalam pembelajaran. Selanjutnya Mbak, bagaimana cara menggunakan inovasi pembelajaran tersebut di SD Islam Asyafiah? Tentunya dengan praktek nyata ya Mbak. Ada praktek, jadi anak-anak mempraktekkan seperti itu. Lama banget nggak nongol di Facebook. Kali ini mau aku spilkan hasil karya anak-anakku di kelas. Jadi mereka ini habis bikin media pembelajaran tata surya. Tugas ini aku berikan kayaknya 2 hari yang lalu. Alhamdulillah hasilnya sesuai ekspektasi, memuaskan dan bagus banget. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih anak-anak. Nah, ini tadi video dari cara kerja prakteknya Dasar Islam Asyafiah. Selanjutnya, bagaimana cara menjelaskan atau mensosialisasikan inovasi ini ke pihak-pihak yang berkepentingan? Menurut saya, cara mensosialisasikannya dengan cara menunjukkan hasil proyek siswa tadi. Kalau perlu, siswa itu yang membuat, saya panggil, kemudian saya suruh memperagakan atau mempresentasikan hasil karya mereka. Pastinya dengan dampingan saya. Lantas apa Mbak manfaat atau perubahan dampak nyata inovasi seperti itu? Manfaatnya banyak banget ya Mbak. Yang pertama, pembelajaran lebih interaktif, ya pasif, nggak formal ya. Kemudian memberikan kesempatan ke siswa-siswa untuk memanajemen sendiri kegiatan atau aktivitas penyelesaian tugasnya, sehingga melatih siswa menjadi lebih mandiri. Kemudian dapat memberikan pemahaman konsep atau pengetahuan secara lebih mendalam kepada siswa. Jadi itu siswa itu lebih aktif gitu Mbak ya? Iya, lebih aktif, nggak cuma duduk diam, ngantuk, enggak. Jadi lebih aktif. Oh iya. Terus siapa saja sih yang menyatakan sudah merasakan manfaat inovasi ini? Yang merasakan manfaatnya tentunya saya sendiri yang melaksanakan, Ya. kemudian dengan teman-teman partner kerja saya yang bersama-sama menggunakan inovasi ini, dan tentunya juga siswa-siswa semuanya. Itu Mbak, dari seluruh inovasi itu apakah ada sih hambatan yang masih dimiliki ketika inovasi ini dilakukan? Nah itu Mbak, hambatannya yang pertama alokasi waktu. Kalau di sekolah-sekolah kan biasanya 1 jam pelajaran cuma 35 menit sampai 40. Kalau 2 jam pelajaran itu sampai 80 menit, seperti itu. Sedangkan membuat proyek ini membutuhkan waktu yang lama. Jadi itu hambatannya yang pertama adalah alokasi yang kita butuhkan melampaui Waktunya lebih lama gitu. Iya, lebih lama. Jadi melampaui batas. Kemudian sama keterbatasan alat dan bahan. Iya. Terus ini yang terakhir Mbak ya. Bagaimana sih cara mengatasi hambatan tersebut dan apa kekurangan dari inovasi tersebut? Ya. Kalau saya sendiri, yang sudah saya terapkan ya Mbak, agar waktunya tidak melampaui batas, tidak melampaui batasnya alokasi
Kemudian hari pertama akan dibawa ke sekolah, dikerjakan bersama-sama dengan bimbingan guru pastinya. Kemudian jika alokasi waktunya masih melampaui batas lagi, tidak cukup ya, nanti bisa dibawa pulang bisa atau dilanjutkan di pertemuan berikutnya seperti itu. Ya, pastinya kalau dibawa pulang dengan deadline waktu yang nantinya kita tentukan untuk dibawa sekolah kemudian dipresentasikan. Oke, bagaimana teman-teman, kalian sudah mendengarkan pemaparan dari narasumber kita, Mbak Zaim ya. Jadi kesimpulan dari inovasi pembelajaran yang diterapkan di SD Islam Asy-Syafi'ah, Mbak Zaim tadi kan menggunakan inovasi proyek ya. Jadi itu biar siswa itu nggak ngantuk, biar siswa itu lebih aktif, lebih giat lagi ya Mbak ya, lebih tahu. Baik teman-teman, jadi kalian tadi sudah mendengarkan pemaparan dari narasumber kita, Mbak Zaim dari SD Islam Asy-Syafi'ah. Nah, jadi kesimpulannya SD Islam Asy-Syafi'ah ini menggunakan inovasi pembelajaran berbasis proyek. Jadi itu apa teman-teman? Biar siswa itu enggak menonton gitu Mbak ya, tidak pasif, dan mereka itu lebih semangat. Kalau ada praktek-praktek itu kan anak SD itu semangat ya, lebih semangat kalau praktek-praktek seperti itu. Terima kasih untuk Mbak Zaim, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kami kali ini. Semoga lain kali kita bisa berkumpul lagi dan kita bisa membahas inovasi-inovasi apa saja yang ada di Sekolah Dasar Islam Asy-Syafi'ah tersebut. Iya, sama-sama Mbak ya. Saya juga minta maaf kalau kedatangan saya ini kurang tepat, jawaban saya kurang mengenang, saya mohon maaf. Dan yang saya utarakan tadi adalah salah satu inovasi saja. Masih banyak inovasi-inovasi yang digunakan teman-teman yang lain, Mbak. Ya. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Zaim. Terima kasih. Oke, saya akhiri podcast kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Rumah Dua mengucapkan terima kasih telah menonton podcast kami. Bye bye. Bye bye.